SPOG. Selamat pagi. Alhamdulillah banyak teman-teman kandidat dan ibu-ibu pejuang PBAC yang hadir di sini. Kami di sini akan bila sedang banyak sekali PBAC, apa sih PBAC itu, apa tolak dan PBAC, dan tentunya kami hadirkan beliau dokter-dokter yang mensupport ya, yang memberikan tentang apa sih PBAC, karena tidak semua berkesempatan untuk melakukan PBAC, tetapi tidak semua bisa PBAC. Banyak ikhtiar yang harus dilakukan, ada screening yang harus dilakukan. Jadi ini nanti ada 3 sesi. Sesi pertama adalah pemaparan materi dari Dr. Adit, kemudian sesi tanya jawab, yang terakhir adalah sesi pemberian door prize dari kami untuk yang terpilih. Dr. Adit ngabuburit bersama Dr. Adit sore ini. Selamat sore, Dokter. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi agak terlambat sedikit, Dokter, ya, karena ini waktu sudah semakin berjalan. Ya. Dokter, ini di Ponorogo semakin banyak tentang ibu-ibu yang ingin PBAC, Dokter. Bahkan ada komunitas-komunitas pejuang ibu PBAC, dan kami di sini sangat-sangat berharap ada dokter dan rumah sakit yang berkenan mensupport ibu-ibu PBAC. Kabar bahagia bagi kami dari Dr. Adit yang berkenan untuk materi hari ini, PBAC aman dan nyaman. Kepada Dr. Adit dipersilahkan. Terima kasih buat kesempatannya sore hari ini untuk sharing tentang feedback ya PBAC vaginal birth after cesarean. Mungkin hari ini kita sharing ya sebagai pembuka ya, feedback itu gimana, yang bisa mengajarkan yang seperti apa, dan yang nggak boleh kriteria seperti apa. Sudah di-mute ya. Dokternya, dokter jangan. Gitu, dokter, sebentar dokter. Jelas suara saya? Ya, jelas. Ya. Screen-nya udah muncul, slide presentasinya? Udah. Ini yang lain bisa. Untuk peserta yang lain bisa di-mute suaranya. Bisa. Ya, kelihatan ya PowerPoint-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu-ibu semua. Hari ini saya mau sharing sedikit tentang materi yang jadi topik hari ini ya, tentang PBAC atau vaginal birth after cesarean section, di mana melakukan salah satu tindakan di bidang kebidanan ini secara aman, paling penting aman ya, dan juga nyaman, dan apa aja ya persiapannya. Nah, sebagai pendahuluan, perkembangan ya, ini saya cerita dikit tentang perkembangan di dunia ya, dari tahun 2006 sampai tahun 2010. Memang angka ERSC itu elective repeated cesarean section atau operasi sesar elektif yang terencana, yang diulangi. Memang dia meningkat sekitar 31%. Sedangkan memang feedback juga dia angkanya menurun sekitar 8,5%. Namun organisasi dunia ya, organisasi kebidanan dunia
ini basicnya itu di Inggris, itu dia sudah saat ini menyarankan untuk feedback kembali. Jadi ibu yang dengan riwayat operasi sesar sebelumnya itu bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan persalinan pervaginal yang kita sebut dengan feedback tadi, asalkan tidak ada kontraindikasi. Dimana kalau secara global itu dari penelitian kesuksesan feedback itu cukup tinggi, antara 72 sampai 76%. Nah, definisinya apa? Feedback itu adalah persalinan secara normal ya lewat jalan lahir atau bawah pada pasien yang pernah mengalami sesar pada kehamilan sebelumnya. Ada istilah yang lain namanya tolak. Tolak itu trial of labor. Labor itu persalinan. Trial itu percobaan persalinan. Tolak itu kita kerjakan, misalkan kita membutuhkan untuk kehamilannya ini kita percepat, misalkan dengan induksi. Jadi namanya persalinan jadi persalinan percobaan. Biasanya kita lakukan induksi atau perangsangan. Misalkan ada indikasi ini persalinannya harus kita percepat, tapi ibunya belum ada mules, belum ada kontraksi, kita lakukan induksi, itu kita ngomongnya tolak. Ya seperti ini, seperti yang kita tahu ya, rahim seorang wanita atau uterus kita sebutnya, itu bentuk anatominya seperti ini, di mana pada waktu operasi sesar, kita lakukan sayatan. Pada umumnya sayatannya itu namanya semilunar atau sayatannya transversal lymph di segmen bawah rahim di situ. Nah, itu yang jadi poin seorang wanita itu nantinya aman untuk melakukan persalinan normal setelahnya atau tidak, itu tergantung dari kekuatan juga ketebalan dari jahit. Salah satu faktornya ya itu kekuatan atau ketebalan dari segmen bawah rahim yang kita lakukan jahitan dulu waktu operasi sesar, karena ya dokter kandungan seperti saya juga manusia, jadi apapun yang kita kerjakan, yang kita sambung lagi itu pasti tidak sesempurna yang diciptakan Allah seperti itu. Jadi kita harus melihat kira-kira ini rahim pada wanita ini yang akan mencoba feedback itu aman atau tidak. Kriteria feedback kalau secara dari ANCOG itu organisasi dunia buat kebidanan ya, itu riwayat operasi sesar 1 kali. Beberapa literatur yang lain bilang 1 sampai 2 kali itu dengan insisi segmen bawah rahim. Jadi sayatannya tadi yang transverse, yang semilunar atau yang menyamping ya, karena ada beberapa kasus itu sayatannya bisa seperti ini. Nah, ada beberapa indikasi kita lakukan sayatannya bisa main segini gampangannya ya, menyamping. Ada juga yang longitudinal gini seperti ini. Nah, yang bisa kita lakukan feedback itu yang sayatannya menyamping seperti ini. Ada yang bilang 1 kali, ada beberapa literatur juga yang bilang bisa sampai 2 kali. Tapi kalau sayatannya seperti ini, pada beberapa kasus kita lakukan sayatan seperti ini untuk membantu melahirkan janin, misalkan janinnya besar atau letaknya lintang, jadi sayatannya tidak standar yang seperti biasa seperti ini. Yang seperti ini tidak, yang longitudinal. Mohon maaf dokter, suaranya hilang.
Internet saya kurang stabil. Sudah muncul lagi? Sudah. Ya, sorry ya, apa sinyalnya agak kurang bagus nih di rumah. Jadi sayatan di rahim ketika kita melahirkan operasi itu macam-macam. Memang kadang-kadang nggak dijelaskan ke pasien ya, tapi bisa mencari tahu atau mencari informasi karena sayatan di kulit itu sebenarnya tidak menggambarkan yang kita sayat di dalam rahim. Kan ada wanita yang operasi sesar, di kulitnya sayatannya seperti ini. Nah, saya seringkali operasi sesar sayatannya namanya Van Steel ke bawah gitu. Jadi ya itu salah satunya. Kemudian syarat yang kedua, panggulnya cukup. Jadi ini juga penting kalau mau nyoba feedback. Yang salah satu yang mungkin nggak bisa, misalkan panggulnya itu namanya panggul sempit atau contracted pelvic, itu kita nggak bisa. Jadi intinya adalah antara yang mau, jadi yang di akhir trimester 3 nanti kita meriksa antara yang mau lahir, kepala itu kan barang keras, kemudian panggul juga barang keras yang tidak bisa melebar banyak gitu ya. Memang waktu lahiran panggul tulang wanita itu dia bisa meregang sedikit. Jadi harus memastikan antara yang mau lewat sama yang dilewati itu match. Kemudian yang ketiga, tidak ada bekas robekan rahim. Ruptur uteri itu robekan rahim. Jadi dulu tidak ada riwayat rahimnya pernah robek. Bukan robek karena disayat operasi sesar ya, bukan, karena ada kejadian waktu persalinan rahim seorang wanita itu bisa robek. Kalau ruptur uteri kita nggak mencoba untuk feedback juga. Atau tidak ada bekas operasi lain, misalkan yang kita menyayat rahim kondisinya nggak hamil, misalkan apa? Kita lakukan operasi pengangkatan mio. Nah, itu juga kontraindikasi atau kita nggak bisa melakukan feedback ya. Kemudian tenaga kesehatannya itu mampu untuk melakukan monitoring ketat saat persalinan, dan apabila dibutuhkan itu bisa melakukan operasi sesar sesegera mungkin. Jadi ini keterkaitannya sama tim ya. Jadi kalau mau feedback itu satu, kita ya memang itu prosedur yang mengandung resiko. Resikonya apa? Resiko utamanya adalah di bekas sayatan yang kita bikin dulu, yang kita sambung waktu nanti kontraksi karena keregang, waktu his ya, waktu mulai akhirnya bisa robek. Nah, ada tanda-tandanya itu sebelum akhirnya robek. Nah, itu yang perlu dikerjakan baik bidan, baik dokternya. Jadi monitoringnya ketat, dan apabila ada tanda-tanda mau robek, itu exit-nya atau akses ke operasi sesar ke OK-nya itu cepat gitu ya. Karena kalau di protap itu kita antara kita tahu ini rahimnya akan robek ke ruang operasi, kita punya waktu 30 menit untuk menyelamatkan si bayinya. Kemudian sarana dan personil untuk tenaga untuk pembiusannya siap. Ini kontraindikasi atau kita nggak mencoba untuk sinyalnya hilang lagi. jelas? Iya, Dok. Jelas ya. Kalau T itu gini, sayatan rahimnya. Kalau ada informasi waktu dulu operasi sayatannya T, kita juga coba feedback ya. Kemudian tadi ada riwayat angkat mio, itu juga enggak. Ada riwayat robekan rahim, ruptur uteri. Itu kita juga tidak coba untuk feedback. Kemudian kontraindikasi lain yang
kita nggak bisa melakukan persalinan normal, baik pernah sesar maupun nggak sesar. Misalkan panggulnya sempit, wanita ini mau pernah sesar nggak pernah sesar, kalau panggulnya sempit kita nggak ikut. Placenta previa, jadi ari-arinya nutupi jalanannya juga nggak. Malah presentasi itu letaknya lintang atau letaknya oblik, gitu. Kita nggak coba juga, walaupun wanita ini nggak pernah sesar pun kita nggak nyoba ya. Jadi alasan selain memang kontraindikasi untuk melakukan persalinan non-vaginal atau persalinan normal. Yang lainnya apa kontraindikasinya kalau ibu ini tidak ingin untuk dilakukan feedback atau tolak, itu juga enggak. Nah ini yang penting juga, yaitu kalau kita mau feedback itu jarak amannya itu 18 bulan, 19 sih kalau di literatur 19 bulan. Jadi kalau jarak antara operasi sesarnya itu terlalu pendek, kurang dari 19 bulan, itu juga tidak aman. Kemudian pasiennya obes, kemudian komplikasi medis lain yang melarang untuk kita nyoba normal. Misalkan ibunya punya kelainan jantung, ya, komplikasi yang lain yang kita nggak coba untuk normal. Kemudian beberapa literatur juga bilang pada kehamilan yang kembar karena lebih beresiko. Jadi intinya feedback itu bisa dikerjakan, bisa dikerjakan, yaitu dengan screening yang bagus. Kemudian semuanya normal. Bagian terbawahnya kepala, kemudian bayinya juga nggak besar atau nggak makrosominya lebih dari 4 kilo, ari-arinya normal, mulusnya timbul spontan ya, kemudian dinding rahimnya juga tebal, diperiksa pada USG trimester 3 akhir 36-37 minggu, itu dinding rahimnya ketebalannya lebih dari 5 mm, itu kita kriteria yang ini bisa kita coba untuk feedback. Kemudian ini tadi ya, jadi yang perlu diperiksa salah satunya kalau ibu-ibu mau nyoba feedback, salah satu yang penting ini juga ketebalan dinding rahim. Jadi pada USG trimester 3 nanti tanya ke dokter kandungan ya, dok dinding rahimnya tebalnya berapa. Kalau lebih dari 5 mm berarti tebal, tidak tipis. Jadi kemungkinan nanti ketika kerenggang waktu kontraksi, waktu his, dia kuat, gitu, nggak jebol. Kemudian beberapa faktor yang berpengaruh tadi juga ya, jumlah sesarnya beberapa kali yang kita coba 1-2 kali, tapi banyak kita kerjakan kalau 1 kali ya, 2 kali memang resikonya lebih tinggi. Kemudian gimana penyembuhan luka operasi sesar sebelumnya, kalau ada infeksi habis operasi sesar yang dulu itu juga bikin resiko. Indikasi operasinya apa dulu indikasinya, kalau dulu indikasinya panggul sempit juga nggak mungkin kita. Kalau indikasinya yang lain, misalkan dulu indikasinya lintang, berarti kan karena cuma posisi bayinya waktu itu kita nggak bisa nyoba normal, itu potensinya buat bisa nyoba feedback berhasil tinggi ya. Ibunya tinggi, anaknya juga nggak terlampau gede, itu kan bisa. Punya kesempatan. Agak putus-putus dokter suaranya. Ya? Ya. Iya, sinyalnya putus-putus, maaf ya. Terus keuntungan feedback ya, tidak ada bekas luka karena kita lahirannya lewat bawah ya. Kehilangan darahnya lebih dikit, kemungkinan untuk transfusi darahnya lebih dikit, resiko infeksi pada ibu dan bayinya lebih kecil.
biayanya yang dibutuhkan lebih sedikit, waktu pemulihan pasca melahirkannya juga lebih cepat. Nah, kerugiannya apa? Ini resiko ya. Yang jangka pendek bisa terjadi namanya robekan rahim. Jadi di bagian yang kita sayat dulu di operasi yang sebelumnya, ketika nanti kontraksi, kalau dia tipis atau ada masalah yang lain, itu ada resiko terjadi robekan rahim. Resikonya apa? Kalau ada robekan rahim, perdarahan banyak. Itulah kita harus menapis ini yang safe untuk melakukan feedback atau yang enggak. Karena kalau robek, perdarahan banyak dan resiko kematian janinnya tinggi. Ini resiko terjadinya robekan rahim, jumlah operasi sesar sebelumnya, kemudian jarak kelahiran. Tadi ya jaraknya minimal 2 tahun ya, kalau mau feedback gampangannya minimal 2 tahun. Kalau di penelitian dia bilang 19 bulan. Kemudian ada infeksi pada operasi sesar yang sebelumnya apa enggak, sama ketebalan dinding rahim. Jadi ketebalan dinding rahim tadi 5 mm ya. Tahunya dari mana dok? Dari USG yang kita kerjakan di usia kehamilan trimester 3 akhir, usia 36, 37. Kita lihat ketebalan namanya SBU, segmen bawah standarnya 5 mm. Kemudian nih kalau rahim yang kita lakukan feedback itu tanda-tanda dia mau robek itu dia ada tandanya. Salah satu adalah denyut jantung polanya jadi nggak beraturan. Jadi ini yang penting untuk ya semua nakes, dokter, bidannya yang melakukan feedback itu harus pantau DJJ ketat. DJJ-nya detak jantung bayinya bagus, ada bradikardi atau turun apa enggak, atau dia jadi irregular apa enggak. Ya. Kemudian kita pantau nyeri perut bawah. Nah ini juga penting. Ini namanya bundle ring of His ya. Jadi gampangannya gini. Saya perhatikan dulu. Nah ini kalau tanda kalau rahim itu mau robek itu namanya ada bundle ring seperti ini. Nah pasien akan mengeluhkan nyeri sangat. Jadi kalau beda sama his, beda sama kontraksi. Kalau nyeri kontraksi itu kan dari fundus sini, dari puncak rahim sini rata sampai sini. Nah, kalau tanda-tanda mau robek rahim, dia bisa mengatakan seperti dawai. Jadi seperti senar itu nyeri banget di segmen bawahnya tadi yang kita bekas luka operasi yang lama. Jadi nyerinya di sini saya. Jadi seperti dawai, jadi kayak ketarik senar gitu ya, nyerinya di situ. Nah itu harus hati-hati. Kita nggak boleh lanjutkan feedbacknya, langsung operasi sesar. Kemudian tanda yang lain, apalagi tanda yang lain ada perdarahan dari bawah. Jadi sebelum rahimnya benar-benar komplit itu robek, itu ada perdarahan dari bawah juga salah satu tandanya. Yang lainnya apa? Kencingnya nanti bisa warna merah, ya, karena posisi rahim sama kandung kencing itu dia depan belakang. Jadi kalau rahimnya dia ada tanda-tanda mau robek, pegangan di kandung kencingnya itu dia bisa mengasih tanda urinnya nanti menjadi kemerahan atau ada darah, tensi turun. Kalau tensi turun karena ada perdarahan, nanti dia menjadi hipotensi. Nah, yang perlu diingat-ingat ini yang kita juga harus edukasi ke pasien ketika kita mau feedback. Kita kasih tahu ibu nanti kalau merasakan kontraksinya itu simetris dari puncak rahim sampai ke vagina itu aman, itu namanya HIS. Tapi yang perlu diingat nanti kalau ada nyeri terutama di sayatan sini ya, kasih tahu kita gitu. Itu salah satu tanda bisa terjadi robekan rahim. Sinyalnya masih jelas? Ya, masih jelas. Masih ya. Ya. Masih berapa menit? Kecepatan saya ini presentasinya. Ini suaranya agak naik dikit gitu, Putus-putus ya? Ya. Nanti slide-nya diambil aja slide-nya. Saya kasih ke Mbak Umi ya. Ya. Oke, terus ini nice to know ya. Jadi intinya kalau kita mau feedback untuk tenaga medis yang mengerjakan, jangan lupa inform consent.
persetujuan tindakan, kalau ada tanda-tanda. Nah, terus lagi, oke. Itu 30 menit ya. Biar ini yang salah satu juga yang harus dicari ya, kalau mau feedback harus di rumah sakit yang tenaganya untuk emergensinya cepat. Pengawasan janin harus terus menerus ya, jadi hati-hati risiko terjadinya ruptur uteri atau robekan rahim. Ini nice to know. Misalkan kita mau lakukan perangsangan persalinan, yang disarankan itu sebenarnya kita pasangnya dengan Foley kateter. Ini audiensnya ada yang awam juga ya, Mbak ya? Ada dari ibu-ibu hamil, ada dari ibu bidan. Ini ya. Ya. Jadi didengarkan saja, nggak apa-apa. Yang non medis didengarkan saja untuk ini ya. Ini kalau misalkan dirangsang, kita milih metodenya itu yang dengan pakai balon kateter. Ini manajemen persalinan kalau kita melakukan PBAC ya. Jadi harus dianamnesa dengan teliti. Kriterianya ini yang aman atau tidak. Kemudian kehamilan sekarangnya gimana? Jadi intinya kita mencoba feedback itu ya, penapisannya nanti di akhir kehamilan trimester 3 presentasinya kepala. Kemudian berat janinnya dibandingkan sama yang sebelumnya itu seperti apa. Misalkan yang dulu tidak lahir, misalkan beratnya 3,6, 3,7 gitu ya. Jadi kita udah bisa ngira-ngira gitu. Misalkan yang sekarang 3 kilo atau 2,9, oh ada chance bisa. Letak ari-arinya, ada plasentanya nutupin jalan lahir apa enggak, ada ketuban. Kemudian usia kehamilan, misalkan kita mau feedback itu paling enak nggak lewat bulan, jadi kita nggak perlu induksi. Jadi perangsangan pada persalinan feedback itu bisa dikerjakan, bisa enggak, lihat-lihat. Karena kalau kita melakukan perangsangan persalinan, memang resiko robekan rahimnya tadi itu dia meningkat. Kemudian pemantauan ya, jadi kalau kita lakukan feedback, pemantauannya harus sangat teliti ya, harus sangat baik. Dan kalau misalkan dibutuhkan untuk operasi, fasilitasnya cepat, tenaganya cepat. Dan misalkan salah satunya juga nanti kalau mohon maaf sinyalnya. Sinyalnya lagi tidak stabil. Udah ya. Jadi kalau feedback, misalkan ya kedapatan nolong feedback itu di rumah, jangan lupa di explore ke dalam, memang tangan kita masuk. Kayak kita mau manual placenta itu, dicek dinding rahimnya utuh enggak dari dalam, ya dari dalam. So ditambah di segmen bawah rahimnya ada yang bolong apa enggak gitu. Kemudian nggak boleh ditekan-tekan, nggak boleh pakai kristeller ya, karena nanti dia ningkatin kemungkinan robek. Ini penutup ya. Ada beberapa tools, ada beberapa scoring yang bisa kita pakai untuk menilai
wanita hamil yang kita rawat sekarang ini bisa kemungkinan keberhasilannya seberapa untuk feedback itu saat ini dengan namanya ini scoring time Geiger ya. Usianya kurang dari 40 tahun, skornya 2. Kemudian dia ada riwayat persalinan normal nggak sebelumnya, sebelum dan sesudah operasi sesar skornya 4. Nah ini nanti kita total. Kemudian indikasinya dulu operasi sesarnya apa? Bukan kegagalan kemajuan persalinan. Sinyalnya dokter putus kembali. Ibu-ibu yang ingin menanyakan, silakan menulis di kolom chat. Ya, maaf dokter tadi sempat hilang sinyal. Iya, sorry ya. Koneksinya lagi jelek atau kenapa nih? Itu. Jadi dari scoring ini, terus yang ke berikutnya buka waktu datang ke rumah sakit itu pembukaannya berapa? Misalnya ini paling enaknya, misalkan nanti datang ke rumah sakit pembukaannya udah aktif di atas 4 cm. Nah itu kemungkinan untuk feedbacknya berhasil tinggi ya. Kemudian udah menipis tebal bibir rahminya lebih dari 75%, skornya 1. Nah ini kita jumlahkan semua, nanti kita dapat skornya ini. Ya, putus-putus lagi. Halo, Mas ya. Kita scoring, nah ini nanti yang kita bisa untuk mengira-ngira, juga bisa untuk edukasi ke pasien, keberhasilannya berapa persen. Oke, mungkin itu aja sharing informasi tentang feedback yang bisa saya sampaikan hari ini. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Begini dokter, ini kan apa informasi yang di luar gitu kan. Jadi ini kami khususnya ya di Mazaya itu kan dari tahun lalu sebenarnya dokter itu sudah berusaha untuk ini apa berharap sekali ada dokter dan rumah sakit yang mensupport di Ponorogo. Itu sudah mulai tahun-tahun kemarin gitu. Karena apa? Karena banyak sekali ibu-ibu pejuang VBAC ini ikut komunitasnya itu tidak hanya dari Ponorogo, tapi dari luar-luar kota. Dan mereka juga nggak tahu datang ke Mazaya itu browsing-browsing seperti itu. Dan mereka sudah ikhtiar ketat, benar-benar menjaga pola makannya, nutrisinya, ikhtiar dari fisiknya, senam, dan banyak sekali yang diikhtiarkan itu. Dan alhamdulillah memang ada beberapa gitu VAC dan kemudian dimudahkan. Nah, tapi kembali lagi bahwa dokter mengingat hal-hal yang ini semakin banyaknya itu yang berjuang VBAC, kami juga ingin bahwa VBAC itu melahirkan di tempat yang seharusnya, yaitu di rumah sakit dan bersama dokter. Dan alhamdulillah baru beberapa satu minggu yang lalu kami mendapatkan informasi bahwa dokter berkenan mensupport, paling tidak memberikan kesempatan mereka para ibu pejuang VBAC ini untuk feedback gitu, feedback atau tolak tadi. Dan jadi ini untuk meluruskan dokter gitu ya. Dan karena apa? Agar ibu semuanya tahu bahwa ada manfaat, ada ikhtiar, ada beberapa tidak sekedar hanya ingin VBAC saja. Dan ini begitu dokter. Nah ini silahkan untuk ibu-ibu yang hadir di sini yang ingin bertanya tentang feedback itu apa, kemudian semua tentang feedback, ada Dokter Adit, silahkan ditanyakan. Dan ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk dokter dari Putri Sus di kolom chat. Ini dari Putri Susnawati, tanya dok, kalau melihat kriteria feedback tadi berarti persalinan dengan feedback idealnya dilakukan di mana dok? Ya, silakan dokter. Ya, kalau gini, kalau secara standar itu persalinan feedback itu di rumah sakit karena untuk
antisipasinya ketika ada tanda-tanda robekan rahim tadi, itu 30 menit pasien itu harus sudah di meja operasi. Begitu. Jadi kalau yang paling aman di rumah sakit. Kalau di Ponorogo yang tenaga pembiusan. Untuk di Ponorogo rumah sakit semua sudah mensupport atau ini dokter gimana dokter? Atau tertentu aja atau dokter Adit yang ini? Jadi sebenarnya kalau kalau untuk rumah sakitnya saya belum bisa ngasih tahu ya, artinya apakah dokter kandungan yang lain seperti itu. Kalau yang saya bisa sampaikan, kalau saya pribadi, kalau misalkan pasien saya ini kriterianya memungkinkan untuk feedback, ya saya di rumah sakit mana saya praktek saya kerjakan. Oh ya, jadi ada konsul dulu sebelum masa kehamilan dengan dokter. Ya, betul. Jadi harus yang penting itu screening waktu kontrol. Jadi terutama trimester 3 akhir itu nanti kita lihat ini memungkinkan apa enggak. Termasuk tadi yang disampaikan Mbak Umi benar tuh. Jadi kalau yang pertama kalau mau feedback harus saya enak nolong feedback kalau pasiennya udah punya informasi gitu, udah niat nih. Nah, kalau belum tahu resikonya, terus belum tahu apa yang boleh apa yang enggak, susah. Harus panjang ya ininya. Tapi kalau udah ada niat, berarti dia udah browsing, tahu gitu. Jadi selama kehamilan juga dia udah senam ya, terus dia udah tahu ini kemungkinan yang operasi yang sebelumnya itu karena apa kayak gitu. Jadi satu frekuensi, saya noloknya enak. Kayak waktu itu yang pernah feedback itu ban pecah, tapi ibunya well educated, bagus ya. Jadi dia mau nunggu juga berhasil. Jadi intinya salah satunya tadi ya niat, terus ibunya memang udah tahu tentang informasinya, ya informasi standarnya lah tentang PBAC ya. Ya, jadi dipersiapkan sejak masa kehamilannya dokter ya, jadi tidak bisa instan gitu ya. Pertanyaan selanjutnya dari Bunda Rizka Ayu, Dok, untuk mengetahui tebal atau tidaknya segmen bawah rahim biasanya bisa dipastikan di trimester 3. Apakah ada cara untuk menebalkan segmen bawah rahim? Jika ada, bagaimana caranya? Gitu, Dok. Sayangnya nggak ada. Jadi ketebalan dinding rahim setelah operasi sesar itu memang banyak faktor. Salah satunya proses penyembuhan setelah operasi sesar yang sebelumnya. Gitu. Jadi intinya apapun yang disambung sama saya sama dokter kandungan yang lain itu memang tidak akan sesempurna yang diciptakan Allah ya. Cuma cara menebalkannya gimana? Sebenarnya waktu operasi dulu yang mengerjakan. Nah, penjahitannya 2 lapis harusnya gitu. Memang ada banyak teknik untuk operasi sesar ya, tapi memang ada beberapa teknik khusus biar nanti endingnya tebal dinding rahimnya itu dia lebih tebal ketika udah komplit healing, udah penyembuhan, udah masa limpa dia rapat lagi. Tapi salah satunya juga faktor nutrisi. Jadi orang setelah operasi sesar kalau nutrisinya bagus itu luka nyambungnya juga bagus. Tapi kalau sudah terjadi gini ya, terus nanti hamil berikutnya sebenarnya kita nggak bisa menebalkan atau menipiskan. Memang itu ketebalannya dinding rahim itu sendiri gitu ya. Yang penting ngeceknya gimana, itu tadi tak sampaikan lagi. Jadi di trimester 3 akhir, usia 36, 37, di USG, di segmen bawah rahimnya dilihat standarnya 5 mili. Kalau 3 mili gimana, Dok? Agak tipis, Bu, lebih agak beresiko itu. Ya harus ketat ya pemantauannya. Pasti nggak boleh, nggak juga. Misalkan ibunya ini udah ikhtiar, udah pengen nyoba,
ya kita pantau gitu ya. Cuma individunya ini atau ibunya ini udah tahu ini, oh agak lebih berisiko, jadi bisa berhasil dok, bisa juga, itu kan nggak saklek ya, itu kan dia lebih beresiko untuk robek, pasti robek belum tentu juga. Ya, jadi ada persiapan selama kehamilannya dokter ya, disiapkan sejak awal gitu ya, jadi banyak ikhtiar gitu. Screening. Gimana? Ya, di screening, jadi screeningnya harus. Screening ya dok. Screeningnya. Ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Bunda Febi Astriani Putri. Dok tanya, untuk kami yang berada di puskesmas, motivasi yang seperti apa yang bisa kami berikan kepada pasien? Saat ini saya dinas di puskesmas Kabupaten Pacitan, sementara kebanyakan pasien untuk pemeriksaan USG masih cukup di puskesmas saja dengan dokter umum. Ini bagaimana dok? Jadi kalau punya pasien, buat teman-teman yang di puskesmas, kalau ada pasien pernah riwayat sesar aja, itu ya, itu minta tolong untuk dirujuk untuk kontrol USG minimal, misalkan trimester 2 sekali, trimester 3 sekali gitu ya, terutama trimester 3 akhir tadi, sama misalkan usia 20 sampai 30 minggu gitu sekali. Nah, itu harus dikerjakan untuk evaluasi sama SPOG-nya buat melihat ada kelainan-kelainan apa enggak, ada gambaran-gambaran apa enggak. Mau ini pasiennya mau feedback, mau enggak feedback juga ya. Itu harus kerjasama gitu. Untuk apa sih, untuk yang tidak diinginkan gitu. Kadang-kadang kan pasien itu udah pernah sesar, nggak pernah USG pula, atau datang-datang udah waktu mau persalinan kayak gitu. Jadi minimal pas 20 sampai 30, terus nanti trimester 3 akhir. Kalau selebihnya itu USG di puskesmas silahkan. Ya, jadi ada sejak dini sudah screening, sudah ada konsul dengan dokter SPOG-nya dok ya. Dan ini ada lagi pertanyaan dari Bunda Arnita dok. Praktek di mana saja dok? Saya ingin konsul. Ini dari di Ponorogo, di Darmayu, Muslimat sama Asia. Iya lagi. Untuk hari Senin besok jam berapa dok? Jadwalnya bisa dilihat sih di ininya ya, di Senin ya, Senin di Muslimat ya, siang saya. Jam berapa, sekitar jam berapa? Jam 12. Jam 12. Perlu reservasi dulu ya, by WA atau langsung datang aja gitu? Nah, itu ke akun rumah sakitnya itu, kurang tahu ya. Mungkin bisa dicek di kontak personnya rumah sakit yang saya ini ya, yang saya praktek ya. Oh iya. Iya dok, baik. Insyaallah. Kayaknya reservasi dulu deh kayaknya. Gitu ya. Ya. Dok. Ya nanti ya Bu Arnita. Selanjutnya lagi dari ini Bu Trisus ini dok, informasi. Jadi kalau di rumah sakit umum RSUD sudah pernah feedback dengan memperhatikan syarat-syarat feedback dok. Jadi ini ya, apabila sudah ada ini rumah sakit yang mensupport ini dok. Dan ini kemudian dari Bunda Aulia Rizky Rahmawati. Maaf mau tanya dok, ikhtiar apa yang dilakukan sebelum hamil untuk bisa feedback? Atau ikhtiarnya baru bisa dilakukan setelah hamil? Yang pertanyaan kedua, untuk riwayat ketuban pecah dini, apakah bisa dilaksanakan feedback? Gitu, dok. Ya. Kalau yang pertama tadi ya, usahanya ikhtiarnya apa? Kalau sebelum hamil, misalkan apa ya, yang bisa kita rubah saja, misalkan pasiennya obesitas. Nah, mungkin sebelum hamil ada baiknya
turunkan dulu berat badannya ke ideal, karena salah satu obesitas itu kan juga mempersulit persalinan normal. Kemudian kalau tinggi badan, panggul sempit, ya kita nggak bisa ikhtiar juga, itu udah ukurannya ya. Kalau waktu semasa hamil, itu tadi ya, apa, olahraga, kemudian seperti latihan panggul, mau yoga ya, mau squat, apa itu meningkatkan keberhasilan persalinan feedback ya. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya, untuk riwayat keduban pecah dini apakah bisa dilaksanakan feedback? Sinyalnya hilang lagi. Nah, ini untuk Bunda Aulia Rizky bisa menambahin bahwa ikhtiar yang dilakukan sebelum hamil untuk PBAC. Oh ya. Ini nanti kami juga ini. Ya sudah Dok. Ini pertanyaan. Ya, pertanyaan. Jadi kalau yang pertanyaan kedua tadi, ketuban pecah ya, bisa dengan pemantauan ya, dengan induksi. Ya, misalkan kasusnya ketubannya pecah, pembukaannya masih 2-3 cm, dilakukan induksi biasanya dengan setengah dosis. Gitu. Masih bisa, tapi ya ditapis dulu ya, ini kemungkinan yang aman apa yang enggak. Dilihat berat bayinya ya, kemudian tebal ini rahimnya, biar aman juga feedback. Buat ibu-ibu yang mau feedback misalkan ini ya, waktu kontrol disampaikan, Dok saya mau feedback gitu ya. Jadi itu tadi buat ya napis juga, saya ini yang niat benar atau yang seperti apa gitu ya, disampaikan ke dokternya. Dok saya request mau feedback, kira-kira bisa apa enggak gitu. Halo? Ya dokter. Iya, nanti kami informasikan. Dan untuk menambah juga dokter, jadi kami menyebutkan untuk bidan support feedback itu bukan berarti bidannya menolong persalinan PBAC dok. Jadi lebih ke mensupport pada saat proses kehamilannya, mensupport pada masa kehamilannya. Jadi lebih mensupport untuk mengedukasi nutrisinya, ikhtiar apa saja, lebih ke situ dokter. Jadi support PBAC-nya lebih untuk mempersiapkan kelahiran feedback. Untuk kelahiran feedback-nya tetap ke dokter SPOG dan di rumah sakit, begitu dokter. Tadi nanti kita bisa saling mensupport seperti itu. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi dokter, banyak sekali. Maaf dokter kalau tadi terlewat, kira-kira bagaimana tingkat kesuksesan PBAC untuk bekas sayatan vertikal dok? Apakah bisa feedback atau tidak? Ini dari Bunda Eka. Jadi sayatan yang di kulit itu nggak menggambarkan sayatan yang di rahim ya, gitu ya. Jadi kalau operasi sesarnya kulitnya ke atas ini, itu yang kita kerjakan di dalam itu belum tentu gini. Oh gitu ya. Kebanyakan sayatannya gini, gitu. Kalau stylenya dokternya nyayatnya suka masuk ke dalam rongga perutnya gini, tapi nanti yang dikerjakan untuk oleh sayatannya transversal ini. Itu harus menyampaikan ya, ini harus dikonfirmasi ke rumah sakitnya dulu laporan operasinya kayak gitu. Kalau sayatannya yang di dalam rahim ya, bukan di kulit, sayatannya gini, itu kontraindikasi, jangan dibawa feedback karena resiko robeknya tinggi. Yang bisa dibilang tadi bisa 1 atau 2 kali sayatan transvers yang boleh untuk nyoba feedback itu sayatannya yang gini, yang di rahim ya, bukan di kulit. Ya. Jadi sayatan yang di luar
yang ya dok itu belum menentukan sayatan yang di dalam gitu dokter ya? Mostly kita sayat yang di dalam di rahim itu gini kebanyakan. Baru tahu sinyalnya ini. Hilang lagi ya sinyalnya. Oh iya. Itu style itu gitu. ininya apa ya stylenya atau lebih ke arah pemilihannya operatornya ya gitu. Ya, terima kasih dok untuk ini informasinya. Dan ini ada lagi dari Bunda Rana Bosida. Mau tanya dok, penyebab pembukaan lama itu apa ya? General banget ya, luas banget. Luas ya. Iya, ukuran bayinya yang besar bisa, ukuran panggulnya yang sempit atau tidak cukup untuk bayinya standar, tapi panggulnya juga sempit bisa. Masuknya kepala ke rongga panggulnya dia ada nggak pas itu ya, namanya malposisi bisa. Pelumasnya atau ketubannya itu udah habis duluan atau udah rembes duluan banyak juga bisa. Banyak kasusnya, case by case. Iya, Bunda Rana ya. Jadi banyak faktor untuk penyebab pembukaan lama. Karena luas di dokter ya, ini butuh waktu khusus untuk menjelaskan juga. Tergantung kasusnya Bu Rananya tadi ya. Apa macetnya. Pertanyaan selanjutnya dokter ya. Ini dari Bu Febi ada lanjutan. Dok, mungkin ada form penapisan dok untuk persalinan feedback yang bisa kita gunakan di puskesmas. Kayak tadi dok, screeningnya tadi loh dokter. Screening, itu gimana? Screening ya bisa dipakai tadi, itu udah internasional dipakai ya, yang Plum Geiger itu tadi bisa. Ini kalau mungkin ya dok. Mungkin sinyalnya putus kembali, ini gangguan sinyal lagi. Untuk screening feedback penapisannya kami ada, nanti bisa kami share gitu ya untuk Mbak Febi. Ya. Dokter. Tapi kenapa? Penapisan untuk feedback dok. Penapisan untuk feedback, formnya gitu ya? Ya. Ada ya dokter itu. Kalau formnya ada ya. Ada. Tapi yang ya itu tadi, yang kontraindikasi feedback kan sebenarnya kan udah ini ya. Sebenarnya kalau mau kayaknya checklistnya yang formal gitu belum ada. Tapi kalau yang kontraindikasi yang benar mutlak itu kan udah bisa pernah myomectomy apa enggak, pernah berapa kali sesarnya gitu. Tapi saya kurang tahu kalau di puskesmas yang form resminya gitu ada apa enggak. Tapi bisa di anamnesa teman-teman bidan ya di puskesmas, sesarnya berapa kali, alasan sesarnya kenapa ya. Saya tanya mungkin kalau bisa digali gimana, pernah riwayat operasi miom apa enggak ya gitu. Nah, buat penapisan awal. Ya dokter, ini lanjut lagi dari Bunda Rizka. Lanjut lagi, bagaimana cara tahu sayatan di dalam rahim berbentuk vertikal atau horizontal? Bisakah dilihat dari USG? Apakah harus ditanyakan ke dokter SPG terdahulu? Ya ini dari itu yang agak iya. Hamil itu gitu. Masalahnya nggak bisa kalau dari USG udah hamil nih, udah hamil. Bisa tahunya itu waktu disayat ya, dan informasinya bisa dilihat di lembar operasinya dia harusnya, tapi kadang-kadang memang bisa tidak tersampaikan gitu ya, karena sayatannya itu sesuai kondisi, intinya kan itu menyayat untuk melahirkan janin, bunyi laporannya gitu. Tapi kadang-kadang ada yang dikasih tahu detail, misalkan saya operasi ada kesulitan untuk melahirkan kepala bayi, saya harus melakukan sayatan bentuknya T buat bantu ngasih
ruang yang cukup buat kepala bayinya lahir. Kalau saya kebiasaan saya kasih tahu ibunya, Bu, ini sayatnya T, jadi kemungkinan untuk hamil berikutnya nggak mungkin bisa lahir normal ya. Tapi itu kembali lagi ke masing-masing ya. Kadang-kadang memang bisa nggak tersampaikan, tapi mostly pasti nyayatnya gitu. Sinyalnya. Ya nanti bisa konsul gitu dokter ya untuk lebih lengkapnya gitu ya. Ya, atau ditanyakan ke yang operasi dulu. Ya. Terus ini ada lagi dok dari Bunda Dani. Mengikuti webinar Dokter Adit ini serasa ikut mantai dok gitu. Kayak di depan. Iya. Terima kasih sudah mengikuti. Terima kasih sudah dapat mengikuti acara dokter. Saya SC 2 kali dan bersemangat di PBAC. Semoga dimudahkan. Kemudian dari Bunda Aulia, maaf Bu, Pak Ratu mau menambahkan apa ya tadi kepotong? Apa ya? Apa ya? Ya. Nah, nanti bisa ini ya, bisa lanjut ngechat gitu ya untuk sharing-sharingnya gitu. Tapi kalau kami, saya bidan gitu, bidan yang support PBAC bukan berarti saya menolong PBAC gitu kan, tapi mensupport untuk mempersiapkan kelahiran PBAC. Jadi membantu ibu persiapan apa saja, ikhtiar apa saja yang dipersiapkan selama kehamilan dan nanti lahirnya tetap ke dokter SPOG. Itu ya nanti bisa lihat gitu. Kemudian ada sekalian juga makasih buat Mbak Umi. Nah, yang penting kayak gitu-gitu tuh info-info yang ke pasien yang kayak Mbak Umi dikerjakan itu tuh bagus ya, biar pasien tuh lebih teredukasi. Jadi juga membantu pekerjaan saya. Jadi kalau pasien udah pinter enak gitu ya. Iya betul, sudah tahu. Jadi saya juga nggak terlalu banyak harus ini. Iya. Dan ini dari Bu Indira. Makanan yang dapat membantu persalinan normal apa dok? Pertanyaan yang kedua, penyebab tidak ada kontraksi padahal sudah lewat 40 minggu apa dok supaya untuk diantisipasi? Kalau makanan tidak ada. Makanan tidak ada yang bisa Sinyalnya kembali putus. Ya. Udah? Ya. Ini dok. Tadi sempat terputus dokter untuk suaranya. Ya, makanan tidak ada makanan yang ini makan ini Bunda Indira, sinyalnya dokter Adit sedang ini. Halo? Iya. Sudah? Sudah. Kalau makanan nggak ada. Makanan nggak ada yang bisa. Ada namanya rumput Fatimah, tapi itu nggak boleh diinikan ya, karena malah bikin kontraksinya terus-menerus, malah bikin rahimnya bisa robek atau kondisi bayinya bisa gawat jalin. Jadi makanan sih nggak ada yang bisa memicu kontraksi. Kalau diinformasikan ada itu cuma mitos ya. Kemudian yang kedua tadi, kenapa hamilnya lewat bulan gitu ya. Jadi memang yang nyuruh rahim untuk kontraksi itu udah ada namanya rangsangan dari saraf dari otak ya, namanya CRH. Nah, dia munculnya kapan? Itu rata-rata 9 bulan 10 hari, sekitar 40 minggu plus minus 1 minggu kayak gitu ya. Cuma pada beberapa kasus impulsnya di otak itu dia nggak muncul, akhirnya dia nggak mulus-mulus kayak gitu.
Nah, yang bisa dikerjakan apa sebenarnya adalah latihan-latihan atau exercise yang bisa membantu munculnya impuls itu. Misalkan squat ya, misalkan sering untuk dipakai jalan, untuk hubungan seksual di trimester 3 akhir. Itu kiat-kiatnya yang bisa memunculkan biar cepat kontraksi. Tapi kadang-kadang impuls ya. Suaranya hilang, dokter. Hilang ya? Iya, iya. Masih? Sekarang? Sudah. Muncul? Ya, muncul. Sudah muncul. Iya. Jadi kalau yang menyebabkan mulesnya nggak muncul tadi, memang rangsangan yang dari otaknya dia nggak muncul gitu, sampai usia 40 minggu lebih gitu. Harusnya muncul. Ini bisa terjadi pada beberapa wanita. Pengaruh hormon oksitosin juga, dokter ya? Hormon oksitosin itu, dok, hormon cinta. Ya. Belum terproduksi. Ya, oksitosinnya nggak muncul. Itu ada namanya itu CRH. CRH itu yang rangsang di pusat sana, nanti ngasih tahu plasentanya, akhirnya muncul oksitosin kayak gitu. Nah, yang di pusatnya itu dia beberapa kasus pada beberapa wanita dia nggak muncul. Penyebabnya ya nggak ada yang tahu, tapi yang bisa kita kerjakan sebenarnya kegiatan-kegiatan yang bisa mempercepat atau sebelum lewat bulan ya, biar kontraksinya muncul. Aktif banget ya dokter ya, aktif banget selama hamil, aktif. Dok, ini pertanyaan dari Bu Sutami. Sinyal dokter hilang lagi. Dokter, ada pertanyaan satu lagi dari Ibu Sutami, Puskesmas Kauman, dok. Kalau makan nanas mentah juga tidak bisa membantu kontraksi ya, dok? Gimana, dokter? Ya, yang kontraksi ususnya. Oh gitu, diare jadinya. Diare, dok. Ususnya aja peristaltiknya meningkat. Oh gitu. Nggak bisa bikin mules rahimnya. Oh iya. Iya dokter, ya alhamdulillah. Ini ada tambahan satu lagi dok, gitu ya. Ini untuk pertanyaan terakhir gitu. Maaf satu lagi dok, tadi di kehamilan ada kontraindikasi. Tadi di kontraindikasi ada kehamilan kembar tidak bisa feedback. Kenapa ya? Sinyalnya masih gangguan sinyal lagi. Jadi ini sambil menunggu Dokter Adit kembali, kami menyampaikan bahwa ini tadi akan ada parade feedback, materi feedback. Jadi setelah Dokter Adit ini dilanjutkan tanggal 22 bulan Mei ini dengan Dokter Dea Revania. Beliau adalah memberikan materi feedback, kunci sukses feedback. Beliau adalah founder chapter leader ICANN of Indonesia, koordinator Amani, dan kemudian beliau juga praktisi PBAC coach, dan beliau juga ini dok melahirkan kembar juga. Nah ini dokter Adit sinyalnya hilang kayak gitu ya, putus kayak gitu. Nah ini Bunda Aulia Rizky untuk feedback ini ya, nanti bisa dilanjutkan. Iya. Mohon maaf untuk Dokter Adit karena sinyalnya masih live ini, untuk melanjutkan informasi bahwa ini nanti untuk bayi kembar dan sebagainya itu nanti kami bahas di pertemuan selanjutnya tanggal 22 Mei
dengan tema kunci sukses feedback. Jadi ini saling berkaitan. Apa saja yang perlu dipersiapkan, manfaat apa, dan sebagainya. Ini kita menunggu Dr. Adit untuk kembali. Lanjut. Ini Dr. Adit sudah selesai waktunya, ya, mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya. Dan saya pribadi dari Piyama saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Kembali lagi bahwa sudah ada dokter SPOD yang mensupport di Ponorogo dan rumah sakit yang mensupport untuk pelayanan feedback. Dan bidan, kembali lagi, bidan yang support feedback bukan berarti bidan melahirkan feedback, tetapi membantu untuk mempersiapkan ikhtiar apa saja yang perlu dilakukan selama kehamilan untuk sukses feedback. Ya, jadi tidak bisa feedback itu tidak bisa instan, tidak bisa saya ingin PBAC, saya ingin lahiran normal, tapi tanpa ikhtiar tidak bisa. Karena apa? Ikhtiar dan tawakal itu saling berkaitan. Berdoa saja kalau tidak ada ikhtiarnya berarti hanya sekedar angan-angan saja. Sedangkan ikhtiar tanpa tawakal, tanpa kita pasrahkan, itu berarti adalah sebuah kesombongan. Jadi tugas kita hanyalah ikhtiar, hasilnya kita pasrahkan, itulah yang terbaik. Terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini, ibu-ibu semuanya. Ibu Bidan, Bu Liswati, terima kasih atas kehadirannya, dan ibu-ibu hamil pejuang feedback. Semoga dimudahkan proses persalinannya, dan terima kasih Dr. Dea Revania yang telah berkenan hadir. Sampai jumpa pada tanggal 22 Mei, kita bahas dengan tema kunci sukses feedback. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ini boleh di-off-kan ya, di-on-kan kameranya, kita foto sebentar ya. Ya, kita foto sebentar. Kita on-kan sebentar, kita ambil foto ya. Iya, tulis. Ya, tulis. Oh iya. Terima kasih Bu Lis, Bu Sri Ningsih, Bu Muriati. Senyum ya, 1, 2, 3. Ya, satu lagi, 1, 2, 3. Ya, satu lagi, 1, 2, 3. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan